Nah, yuk, yuk, yuk. Oke, dimulai ya. Ji, ayamnya Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Kemudian untuk anggota kelompoknya, dengan saya sendiri, Krisna Satya Putra. Lanjut, Mas. Fajar Chandra Bagaskara. Muhammad Trijaka Kusuma. Nadine Amelia Ramasari. Mozi Akbar. Aku ya. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrumper, corruptio, corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan berarti curang dan jahat. Secara istilah, korupsi mempunyai arti yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lain. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ya, lanjut. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada gulul atau penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah akzu syaiwa suhu fi mata'i. Mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Larangan penggelapan ini tertera dalam Quran Surah Ali Imran 161 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Quran Surah Al Imran ayat 161. Lalu kedua dari suap. Suap atau gratifikasi. Setelah ini berasal dari kata rasya, yarsyu, riswa yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang jadi perantaraan antara pemberi dan penerima dengan menambahi di suatu sisi dan menguranginya di sisi lain disebut al-raish. Riswa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran, hadis dan ijma ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima, dan yang menjadi penghubung di antara keduanya. Lalu ketiga ada syarikah atau pencurian. Syarikah berasal dari bahasa Arab saraka yasriku yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Tindak ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan pidana korupsi. Karena pada hakikatnya, korupsi adalah mencuri atau mengemplang uang negara, uang perusahaan, uang organisasi atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dalam hukum Islam, perbuatan mencuri termasuk dalam kategori dosa besar yang dalam batas tertentu pelakunya harus dihukum dengan cara dipotong tangannya. Lalu keempat ada khianat atau kecurangan. Khianat atau khianat adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain.
atau dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah ini muamalah, transaksi jual beli, utang piutang dan sebagainya. Khianat juga ditunjukkan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis dan sosial dan pergaulan. Aku tak. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Tindak pidana korupsi adalah dosa besar karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga merugikan bangsa dan negara. Hukum bagi koruptor harus disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, untuk korupsi yang melibatkan pencurian atau penggelapan dana negara, hukum potong tangan dapat diterkam jika nilai barang atau uang yang digelapkan mencapai nisab pencurian, yaitu 94 gram emas, sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Selain itu, takzir dapat diberikan mulai penjara, pemecatan dari jabatan, pencantuman dalam daftar orang tercela, penyitaan harta, hingga hukum mati. Penjatuhan hukum ini harus mempertimbangkan jumlah uang atau barang yang dikorupsi serta dampaknya terhadap masyarakat. Motif-motif korupsi. Motif internal. Arti dari motif internal ini adalah motif yang timbul dari seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal diantara lain sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, terus pemahaman agama yang dangkal, dan hilangnya nilai kejujuran. Yang B, motif-motif korupsi yaitu motif eksternal. Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Di antaranya, ini motif eksternal, yang antaranya 1, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. 2, faktor budaya. 3, faktor kebiasaan dan kebersamaan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Diibaratkan seperti orang memiliki kanker dalam darah, maka pemilik tersebut terus melakukan cuci darah terus-menerus tetap hidup. Nah, jika korupsi mendarah daging pada seseorang, maka orang itu tanpa sadar sedang merusak dirinya. Orang yang memakan harta hasil korupsi itu memakan harta haram. Efek negatif akibat memakan harta haram yaitu pelaku masuk neraka, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doa-doanya. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap muda. Efek negatif yang paling bahaya dari korupsi jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang biasa, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat yang tidak jujur tersebut dan tidak bertanggung jawab. Bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan korupsi akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi kacau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh yang negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Selanjutnya, bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan ini dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang tidak sah, yang menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat.
Lalu, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Hanya orang kaya yang mendapatkan layanan baik karena mereka mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, kesetaraan sosial, dan mungkin bisa menjadi kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya birokrat. Selanjutnya ada bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Jika sebuah proyek ekonomi dengan korupsi atau penyuapan untuk proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan, dan lain-lain, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, kita harus berperilaku jujur. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, yaitu memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Al-Marghi 1974-70 membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang selalu dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangan-larangannya. 2. Amanah manusia kepada orang lain, di antaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. 3. Amanah manusia terhadap diri sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat beberapa kesalahan, terutama tadi ada beberapa webcam yang tiba-tiba mati sendiri dan nyala sendiri. Mungkin dikarenakan sinyal saya sebagai yang merecord. Cukup sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.